Hai, balik lagi bersama aku Mama Sakira. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih ya yang sudah klik videonya Mama Sakira. Jangan lupa tonton videonya Mama Sakira dari awal sampai habis ya. Jadi ini Mama Sakira mau sedikit cerita guys. Nah sebelum cerita, Mama Sakira mau pamer buah dulu ya. Ini buah alpukat guys, Mama Sakira beli di pasar. Oh, pasar pagi Tuban ya, Bongkaran. Ini harganya kalau nggak salah 25.000 guys. Ini 1 kilo Mama Sakira belinya. Cuman dapat berapa biji gitu ya, berapa buah. Nah ini Mas Sakira mau makan, jadi Mas Sakira makannya itu sebenarnya lebih suka yang kayak gini ya teman-teman ya. Jadi daging buahnya diambil, nanti dicampur sedikit gula, jadi biar nggak terlalu pahit ya. Karena kan daging buahnya bagian hijaunya ini kan kalau dimakan kan ada yang terasa pahit gitu. Jadi Mas Sakira tambahkan gula. Nah, kalau teman-teman suka susu, ditambahkan susu juga boleh sih, jadi sesuai selera aja. Tapi kalau Mama Sakira, dicampurkan gula sedikit. Kalau teman-teman yang mana nih? Lebih suka di jus atau yang suka makan yang beginian? Nah, teman-teman, ini salah satu makanan Mama Sakira saat dulu Mama Sakira itu mengalami GERD dan anxiety ya. Jadi cemilannya itu adalah alpukat, guys. Nah, di video kemarin itu ya banyak pertanyaan teman-teman yang nanya ya ke Mama Sakira, "Mama Sakira, cemilan apa sih yang bagus untuk, kita-kita yang masih mengalami GERD dan anxiety?" Nah, ini salah satu contoh ya cemilan yang bagus teman-teman, karena dia mengandung lemak baik ya kalau alpukat ini, dan bagus banyak manfaatnya gitu ya. Nah teman-teman boleh beli alpukat. Alpukat ini kan macam-macam ya jenisnya ya teman-teman. Ada yang alpukat yang mahal itu alpukat apa namanya ya, saya kira lupa. Alpukat mentega itu kan lebih mahal gitu. Kalau Mas kira belinya ini bukan yang mentega guys, ini jenis apa gitu. Tapi ini manis kok teman-teman. Jadi sesuai kantong aja ya. Nah, masih banyak sih sebenarnya ya, cemilan yang bagus, tapi kalau untuk buah itu Mama Sakira sendiri itu lebih sering makan buah alpukat. Nah, karena kan tiap lambung itu beda-beda ya teman-teman ya, sensasinya kayak apa. Misalnya kalau teman-teman ada yang misalnya sensitif buah, misalnya kalau agak kecut gitu langsung terasa gitu ya. Nah, ini alpukat kalian boleh coba, guys. Jadi gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang pernah komen ya di Mam Sakira itu, oh kalau kayak buah semangka, buah apel atau buah kalau apel kan termasuk aman sebenarnya, tapi kalau nggak cocok gimana lagi ya. Bingung juga Mam Sakira mau kasih sarannya kayak apa. Cuman kalau Mam Sakira sendiri itu jenis buahnya buah alpukat guys gitu ya. Kalau jeruk itu termasuk jarang Mama Sakira, itu yang paling sering itu adalah alpukat, terus pisang sama ubi. Ubi jalar ya, kalau Mama Sakira biasanya nyebutnya itu ubi jalar guys gitu. Nah itu termasuk aman. Ini Mama Sakira mau tambahkan gula ya teman-teman ya. Gulanya ya disesuaikan aja ya dengan banyak alpukat. Kalau teman-teman lebih suka manis gitu, nah boleh ya ditambah Yakult juga itu lebih enak teman-teman. Yakult kan ada itunya ya, manfaatnya juga akan bagus ya. Cuman kalau teman-teman sensitif ya gimana lagi, ya kayak gini aja makannya. Sama kayak Mas Kira makannya cuman gini aja. Nah teman-teman, bahas apa lagi ya? Kalau untuk teman-teman yang bingung, aku ini bingung Mas Kira mau masak apa gitu. Kadang-kadang masak ini masih nggak cocok, ya ambil yang amannya aja teman-teman. Kadang-kala kan kalau kita orang yang mengalami GERD anxiety itu kan, kalau masa kira dulu itu sempat ngerasain kayak lidah itu pahit ya. Nah, jadi selain pahit itu juga timbul teman-teman putih-putih gitu di lidah. Jadi seluruh lidah itu putih guys. Om kira ingat dulu itu ya, nggak tahu ya kenapa juga Om kira bisa sampai makan bawang putih juga guys, kalau nggak salah waktu itu. Atau bawang putih itu Mama Sakira geprek tuh digosokkan ke lidah gitu ya. Mama Sakira juga bingung itu dulu saran siapa ya. Tapi ya sudah lah ya guys ya. Nah teman-teman sebenarnya kalau pahit itu terus lidahnya sampai putih itu memang karena pengaruh dari lambung sebenarnya ya teman-teman ya.
jadi pahit gitu, jadi, pengaruh dari lambung. Nah, teman-teman, kalau untuk makanan yang seperti ini ya, ini Mama Shakira lagi makan-makan mie guys sama teman-temannya Mama Shakira. Kalau makan mie ayam, kalau dulu Mama Shakira, pernah makan sih ya, tapi, jarang banget teman-teman. Nah, ini karena sudah baikan aja guys, makanya Mama Shakira ya lumayan sering lah ya makanan-makanan seperti ini. Tapi jangan ditiru ya teman-teman ya, apalagi buat teman-teman yang masih sangat sensitif ya lambungnya, ya kan. Yang misalnya kalau sakit itu pikirannya itu masih kemana mana masih maksudnya masih kuat gitu kepikiran negatifnya, jangan dulu ya. Jadi dijaga dulu makanannya biar badannya juga enak, karena kalau sedikit ada yang salah teman-teman ya sama makanan, akhirnya nanti yang direspon sama tubuh, pikiran itu kalau sudah negatif, akan efeknya ke tubuh juga. Jadi usahakan dijaga dulu, betul-betul dijaga ya teman-teman ya. Kalau masa kira itu nggak ada pantangan, cuman dijaga gitu ya. Nah, kalau untuk, kayak misalnya makanan-makanan seperti kayak yang manis-manis gitu, roti, pernah juga tuh yang nanya ya roti gitu ya. Mama Shakira masih ngemil roti guys, masih ngemil ya. Jadi misalnya kalau Mama Shakira, lagi pengen ngemil ya roti yang dimakan teman-teman. Tapi ya, makannya nggak mesti langsung kayak habis gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau makan kalau lapar ya ngemil, karena kan kalau orang mengalami anxiety kan kalau lapar makan nasi langsung, makanan berat gitu kan kadang kan enek juga ya, mulut ini, lidah ini kan masih milih-milih gitu ya. Jadi kalau pengen makan gitu yang manis-manis kayak kue-kue gitu, monggo boleh guys ya, asalkan dijaga, banyaknya, terus, rentan waktunya juga jangan terlalu sering ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bahas apa lagi ya? Ini seputar makanan dulu ya guys ya. Jadi kalau untuk, makanan selain makanan dijaga, Mama Shakira juga, sering minum kunyit asam ya teman-teman ya, jamu. Kadang dibeli, kadang Mama Shakira buat sendiri. Jadi kalau yang dibuat sendiri itu Mama Shakira biasanya cuman diseduh aja ya, jadi nggak kunyitnya nggak dihaluskan gitu teman-teman, nggak ya. Jadi diseduh, itu juga Mama Shakira taunya resepnya dari Dokter Zaidul Akbar ya teman-teman ya. Jadi diseduh gitu karena kan kunyit manfaatnya banyak ya teman-teman ya untuk, lambung ya. Apalagi untuk teman-teman yang mengalami luka lambung itu bagus teman-teman, karena dia membantu ya meregenerasi sel-sel baru teman-teman. Luka yang ada di lambung kita tuh sembuh teman-teman, gitu ya. Maaf ya kalau misalnya kira agak belepotan ngomongnya, pokoknya seperti itulah intinya ya. Nggak, jangan terlalu serius ya guys ya, melihat video Mama Shakira lagi makan mie ayam. Nah, terus Mama Shakira juga minum kayak vitamin B kompleks ya, terus minum habatus sauda juga teman-teman, membantu ya biar badan ini daya tahan tubuh, terus kita juga fit gitu ya teman-teman. Terus apa lagi ya, terus madu, cuman itu aja sih teman-teman ya. Kalau madu juga sebenarnya, orang cocok-cocokan juga ya teman-teman ya ternyata ya, karena saya kira juga pernah minum jamu apa minum madu merek apa gitu, ternyata saya kira pernah rekomendasikan ke, teman online yang lainnya, ternyata mereka juga nggak cocok gitu, berarti kan, cocok-cocokan ya. Kalau ada yang sensitif dengan asam, dengan rasa kecut seperti itu ya, ya dicari karena jenis madu ini kan beda-beda, ada yang memang lebih terasa manisnya, ada yang memang lebih terasa kecutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga, share-share tentang apa ya, cerita Mama Shakira dulu mengalami anxiety bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah selalu support, terus sudah selalu dukung channelnya Mama Shakira. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru mampir di YouTube channel Mama Shakira, di-subscribe ya dan di-like juga. Dan bantu di-share juga ya, biar lebih banyak lagi manfaat dari video-video Mama Shakira yang Mama Shakira bagikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih ya sekali lagi. Sampai ketemu di next video. Dadah.